Coba bayangin nih, sebuah skenario terburuk. Server utama di perusahaan kalian diretas habis-habisan oleh pihak luar. Tapi, anehnya, sang peretas sama sekali nggak bisa ngebaca satupun pesan atau data pengguna kalian. Terdengar mustahil kan? Tapi ini kenyataan di era decentralized key management. Mengacu pada materi perkuliahan MIT 6.566 oleh Max Krohn, hari ini kita bakal ngebedah model keamanan yang super revolusioner ini. Kita akan merancang semacam buku saku atau program kerja audit mutakhir untuk mengevaluasi sistem tanpa kepercayaan server, kayak arsitektur di balik aplikasi Keybase dan Fox. Jadi, siapkan catatan kalian, mari kita mulai. Agenda kita kali ini sangat taktis. Kita akan bahas mulai dari resiko kunci terdesentralisasi, nyusun tujuan kontrol dan prosedur pengujian, dan pastinya kita tutup dengan pedoman wawancara komprehensif terkait asumsi kepercayaan, integritas sidechain, sampai pemulihan insiden. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, model ancaman dan resiko kunci terdesentralisasi. Selama ini, kalau kita mengaudit keamanan tradisional, kita kan biasanya berasumsi kalau server pusat, katakanlah seperti AWS S3 atau layanan cloud lainnya, itu bisa dipercaya 100% untuk mengenkripsi dan mengamankan data kita. Risiko terbesarnya, kalau mereka diretas ya data kita otomatis terekspos. Nah, model terdesentralisasi ini beroperasi dengan asumsi zero trust. Sejak awal, kita harus mengasumsikan kalau server itu sudah disusupi, dikendalikan peretas atau kasarnya server itu jahat. Pertanyaan krusialnya buat kita sebagai auditor, gimana caranya kita mengaudit sebuah sistem yang sejak hari pertama memang dirancang untuk mencurigai infrastrukturnya sendiri? Ada satu filosofi utama dari arsitektur ini yang menarik banget. Seperti kata Max Krohn, tujuannya itu untuk gagal dengan aman. Jadi kalau ada server jahat yang nyoba memanipulasi kunci atau menyisipkan identitas palsu, sistem ini pantang banget ngebocorin data secara diam-diam sambil tetap pura-pura berjalan normal. Nggak gitu konsepnya. Sistem harus bisa mendeteksinya seketika, ngasih peringatan, dan langsung memutus akses. Istilah kerennya halt and catch fire. Tugas utama kita sebagai auditor adalah ngebuktiin apakah tombol darurat otomatis ini beneran berfungsi di lapangan atau cuma teori aja. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Bagian pertama, program kerja audit. Fokus pada kontrol 01 dan 02. Di matriks ini, kalian bisa lihat desain kontrol auditnya. Untuk DKM 01, ini terkait titik kegagalan tunggal atau SPOF. Kita harus pastiin kalau satu HP atau laptop hilang, akses data pengguna nggak ikut hangus selamanya. Prosedur auditnya, kalian harus uji proses pendaftaran perangkat baru. Pastiin per user key didekripsi silang langsung antar perangkat si pengguna tanpa butuh password dari server. Terus, bergeser ke DKM 02 tentang keaslian kunci. Kita mau ngecek, bisa nggak sih server jahat itu nyusupin perangkat palsu? Validasi apakah sistem di sisi klien bisa memverifikasi Merkle root hash secara mandiri. Jadi mereka nggak cuma percaya buta sama sertifikat authority pusat. Lanjut ke program kerja audit berikutnya, yaitu kontrol 03 dan 04. Pada DKM 03, fokus kita adalah deteksi modifikasi kunci ilegal. Bayangin kalau server sengaja menyembunyikan notifikasi pembaruan keamanan dari perangkat kalian, ini yang kita sebut withholding attack. Cara ngauditnya, minta dan tinjau log kriptografis sidechain. Pastiin setiap transisi riwayat itu dikunci rapat pakai hash linking. Selanjutnya, DKM 04 ini buat mitigasi kompromi klien. Kalian harus validasi prosedur revocation alias pembatalan perangkat yang dicuri. Rotasi kunci tim dan kunci pengguna harus terjadi saat itu juga buat ngejamin yang namanya forward secrecy. Artinya, peretas yang megang HP curian hari ini dipastiin nggak akan pernah bisa baca pesan-pesan baru di masa depan. Ngomong-ngomong soal sidechain atau rantai tanda tangan, buat kalian yang mungkin butuh gambaran visualnya, anggap aja ini kayak buku kas digital di mana setiap halamannya itu disegel silang satu sama lain. Kalau ada server jahat nyoba mundur ke versi kunci yang lama buat ngelakuin rollback attack, segel hash di sidechain ini bakal langsung berantakan. Aplikasi klien bakal otomatis sadar ada yang nggak beres dan langsung memutus koneksi. Ini benar-benar tameng utamanya pengguna. Bagian kedua, pedoman wawancara. Kita mulai dari area tata kelola kunci dan kepercayaan. Nah, pas kalian turun lapangan dan duduk bareng tim arsitek sistem atau engineer, jadikan pertanyaan tajam ini sebagai peluru pembuka kalian. Tanpa sertifikat authority pusat, gimana arsitektur Anda mencegah server menyisipin kunci palsu untuk mencegat komunikasi klien? Kalau mereka nggak punya jawaban solid buat ini, server jahat bisa gampang banget berlaga jadi pihak yang sah dan menyadap semua data. Sebagai auditor senior, jangan pernah gampang puas sama jawaban yang ngambang.
Kalian harus dengar kata kunci teknis ini dari mulut mereka. Pastiin per user keys itu dibikin murni secara lokal di perangkat, bukan di server. Kunci ini idealnya harus disimpan aman di dalam hardware enclaves. Terus, kejar juga penjelasan mereka soal gimana perangkat memverifikasi kuncinya secara peer-to-peer dan apakah mereka pakai sistem komitmen publik biar server benar-benar mati kutu kalau nyoba malsuin identitas. Selanjutnya, kita masuk ke area wawancara integritas si chain dan modifikasi kunci. Pertanyaan kritis kedua ini buat nguji pertahanan mereka dari manipulasi data. Coba tanyain, kalau servernya nakal terus nyoba ngelakuin rollback attack dengan cara nyembunyiin fakta kalau ada perangkat yang baru aja dicabut, gimana transparency tree di aplikasi klien kalian bisa mendeteksi anomali itu? Jawaban yang benar dari mereka itu harusnya ngebuktiin kalau aplikasi kliennya nggak cuma diam, tapi secara aktif memvalidasi Merkle root hash dari server. Dan ini nih kata kunci emasnya, skip pointers. Server itu harus diwajibkan nyediain skip pointers logaritmik. Bayangin, ini kayak fitur pembatas buku yang super pintar. Klien bisa langsung lompat dan ngecek keaslian data 6 bulan lalu dalam hitungan detik, tanpa perlu download jutaan baris riwayat. Terakhir, kita masuk ke wawancara terkait response incident dan revocation. Ini skenario yang paling ditakutin. Gimana kalau perangkat kerja ketinggalan di kafe atau dicuri? Tembak mereka dengan pertanyaan tegas. Tolong jelaskan secara rinci prosedur cryptographic revocation otomatis kalian. Gimana kalian bisa ngejamin secara matematis kalau peretas itu, detik itu juga bakal kehilangan seluruh akses untuk baca file-file baru? Penjelasan alur teknis mereka harus benar-benar tanpa celah, berurutan seperti ini. Ingat, sekedar ngeblokir akun lewat dashboard admin itu udah nggak zaman dan nggak cukup aman. Pertama, klien yang sah harus lapor untuk nyabut perangkat yang hilang, lalu klien itu sendiri yang generate per user key baru. Setelah itu, per tim key wajib dirotasi otomatis oleh anggota tim yang tersisa, dan semuanya dibungkus rapat-rapat masuk ke dalam pembaruan Chic Chain. Mekanisme inilah yang bakal benar-benar ngunci peretas dari luar sistem kita. Sebagai penutup dari bedah arsitektur kita hari ini, coba deh luangin waktu sebentar untuk ngevaluasi organisasi kalian sendiri. Di tengah tren ketergantungan kita sama cloud, pertanyaan besarnya, apakah prosedur audit dan keamanan TI di tempat kalian udah bener-bener siap buat ngadepin era di mana server itu nggak bisa dipercaya secara buta lagi? Mengaudit apa yang kita percaya itu adalah standar masa lalu. Tapi mengaudit sistem yang dirancang untuk mencurigai infrastrukturnya sendiri, itulah tantangan kita di masa depan. Terapkan kerangka Zero Trust ini di audit kalian berikutnya. Sampai ketemu di analisis selanjutnya.